Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Komisi MBKM yang saya hormati, serta dosen pengampu mata kuliah yang saya hormati. Perkenalkan, saya Tia Ayu Puspitasari dengan NIM A1T021055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan MBKM yang selama ini saya ikuti. Adapun MBKM saya ini dikonversi ke beberapa matkul, diantaranya sebagai berikut. Adapun kegiatan yang saya lakukan selama MBKM di Hidroponik yaitu meliputi kegiatan sebagai berikut ini. Baik, berikutnya merupakan pemutaran video kegiatan saya selama ber-MBKM di Hidroponik. Yang pertama yaitu budidaya tanaman melon dan tomat. Oke, untuk yang pertama yaitu adalah persiapan tanam. Persiapan tanam terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu sterilisasi greenhouse. Sterilisasi greenhouse bertujuan untuk membersihkan semua greenhouse dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus, sehingga pada penanaman selanjutnya itu dapat meminimalisir terserang patogen. Nah, sterilisasi greenhouse ini biasanya dilakukan 2 minggu sebelum penanaman. Tahapan selanjutnya yaitu persiapan media tanam. Nah, persiapan media tanam ini biasanya diawali dengan pengayakan kokopit. Pengayakan kokopit dilakukan dengan menumpahkan isi polybag pada ayakan, kemudian kokopit yang masih terdapat akar tanaman diayaki. Kokopit akan jatuh ke bawah, sedangkan akar tanaman tetap berada di permukaan ayakan dan akan dibuang. Setelah pengayakan kokopit yang telah diayaki dimasukkan ke dalam polybag hingga terisi penuh. Hal tersebut bertujuan untuk persiapan tanam selanjutnya. Selanjutnya yaitu pencucian kokopit. Sebagai media tanam dalam hidroponik, kokopit harus dicuci terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan kokopit mengandung tanin. Tanin pada tumbuhan dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. Hal ini dikarenakan tanin dapat mengganggu penyerapan nutrisi oleh tumbuhan karena membentuk kompleks dengan logam-logam tertentu dan protein. Selanjutnya yaitu pengocoran AB mix. Pemberian larutan AB mix untuk persiapan media tanam dengan pengocoran 1000 ppm sejumlah 900 ml di setiap polybag. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Oke, selanjutnya yaitu penyemaian dan penanaman. Penyemaian benih melon diawali dengan persiapan media tanam, seleksi benih unggul, perendaman benih selama 5 jam, dan perkecambahan dalam wadah tertutup selama 3-5 hari hingga benih sporut. Dan selanjutnya yaitu penanaman. Penanaman dilakukan dengan cara memindahkan bibit melon dari tray semai ke polybag tanaman yang berisi kokopit. Penanaman benih dilakukan hingga retikula tertanam pada media semai. Hal tersebut dilakukan agar tanaman tidak mengalami kekurangan air hingga kering. Oke, selanjutnya yaitu perawatan dan pemeliharaan tanaman melon. Yang pertama yaitu ada polinasi. Kegiatan polinasi dilakukan di pagi hari dengan cara mahkota bunga jantan dibuang, lalu serbuk sari bunga jantan diusapkan ke kepala butik bunga betina. Apabila sudah muncul buah melon berjumlah 4 pada setiap tanaman, maka polinasi sudah tidak dilakukan lagi. Lalu ada pengisian nutrisi dan pengukuran nilai TTS, perawatan di bawah ketiak daun, pengecekan tetesan drip, dan pembersihan filter yang dilakukan 2 hari sekali. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit tanaman melon. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara mekanik dengan mengambil ulat secara langsung menggunakan tangan. Lalu ada juga pengendalian hayati dengan BOP, BOT, ekstrak tembakau, jadam sulfur, mekanik, dan perangkap kuning. Apabila serangan telah parah, maka dilakukan penyemprotan menggunakan insektisida dan fungisida. Selanjutnya yaitu pewiwilan. Pewiwilan dilakukan setiap hari pada daun atau cabang yang sudah tidak produktif lagi. Pewiwilan bertujuan agar pupuk lebih efektif menyerap ke batang utama dan tidak terbagi-bagi ke cabang yang lain, sehingga tanaman dapat tumbuh optimal dan dapat berbuah besar. Selanjutnya yaitu seleksi buah. Seleksi buah bertujuan untuk mendapatkan buah melon yang berkualitas dan sesuai dengan standar pasar. Biasanya dalam satu pohon disisakan 4 buah melon. Lalu yang terakhir itu penalian buah. Penalian buah bertujuan untuk membuat tangkai buah tetap tegak sehingga buah tidak melarut ke bawah. Karena kalau buah melarut ke bawah, itu akan berpengaruh terhadap bentuk dan warna buah melon. Selanjutnya yaitu panen. Panen buah melon camoy dilakukan sekitar 50-60 hari setelah tanam. Pemanenan dilakukan saat buah melon berubah warna menjadi kuning, daun bendera kering, dan sudah mengeluarkan aroma harum. Yang terakhir yaitu melakukan kegiatan pasca panen melon camoy yang meliputi kegiatan pemotongan tangkai, pencucian, pengeringan, sortasi buah, pengemasan buah dengan foam net, dan penimbangan buah. Selain budidaya melon, Flows Hidroponik juga membudidayakan sayuran di greenhouse seperti tomat, terong, dan timun. Teknik budidayanya pun sama dengan budidaya melon. Untuk budidaya tomat sendiri, di sana saya hanya melakukan pemeliharaan dan panen. Pemeliharaan tomat antara lain perawatan, seleksi buah, pewiwilan, dan pengendalian hama dan penyakit.
Untuk pemanenan buah tomat sendiri itu dilakukan dengan cara memotong tangkai buah menggunakan gunting dan disisakan tangkainya. Ciri-ciri buah tomat yang sudah siap dipanen yaitu berwarna merah pekat, ukurannya bulat besar dan sudah mengeluarkan aroma. Begitupun dengan tanaman terong dan timun sama dengan budidaya tanaman. Topik pembahasan yang kedua yaitu teknologi pasca panen cabai. Yang pertama yaitu proses penanganan pasca panen cabai, diawali dengan petani memanen cabai di lahan dan disetorkan ke flos. 2. Penyortiran cabai dan pemisahan tangkai cabai. 3. Penggilingan cabai sesuai kode petani. Lalu biji cabai dipisahkan dari cangkang cabai menggunakan saringan. Nah, di flos hidroponik itu pasca panen cabai dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu benih cabai untuk produksi benih dan cangkangnya untuk pembuatan sambal bubuk. Yang akan dibahas pertama yaitu produksi benih cabai. Proses ini diawali dengan pencucian benih cabai menggunakan deterjen, lalu biji cabai direndam dengan kunyit 1 hingga 2 jam sebagai anti jamur dan memberi warna yang lebih cerah pada benih. Lalu yang ketiga yaitu pengiriman biji cabai di atas para-para dengan dikering anginkan. Selanjutnya yaitu benih cabai yang telah kering dimasukkan ke dalam plastik sesuai dengan kode petani. Sortasi benih cabai dengan kipas angin. Benih cabai yang tidak berbobot beserta kotorannya akan terbuang terbawa angin dan menyisakan benih cabai yang berbobot. Setelah itu benih cabai disortasi dan diambil sampel 100 benih untuk pengujian daya kecambah. Lalu yang terakhir yaitu uji viabilitas benih yang dilakukan dengan menghitung persentase kecambahannya. Selanjutnya yaitu pengolahan cangkang cabai menjadi bubuk cabai. Prosesnya diawali dengan penjemuran cangkang cabai di bawah sinar matahari secara langsung, lalu cangkang cabai digoreng dengan api yang kecil. Kemudian cangkang cabai digiling dan diberi bumbu seperti garam, gula, dan penyedap rasa. Lalu langkah yang terakhir yaitu pengemasan bubuk cabai dan diberi stiker di atasnya akan lebih menarik pembeli. Topik pembahasan yang ketiga yaitu pengelolaan tanaman kopi dalam bentuk entres di UPT Balai Benih Pertanian Medari. Adapun aspek ekonomi dan morfologi tanaman kopi. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai penghasil devisa negara, penyedia lapangan pekerjaan, bahan baku industri, serta sumber pendapatan petani. Sedangkan untuk morfologi tanaman kopi dapat dilihat di layar. Selanjutnya yaitu perbanyakan bibit tanaman kopi. Perbanyakan bibit tanaman kopi dilakukan saat akhir musim hujan dengan umur entres 3-6 bulan. Entres yang dipakai ruas kedua dan ketiga. Dilakukan dengan mengukir daun dan pangkal stek dibuat runcing. Lalu menggunakan ZPT untuk merangsang pertumbuhan akar serta menggunakan jarak tanam stek 5-10 cm. Adapun klon kopi yang terdapat di BPP Medari yaitu BP 409, BP 358, BP 936, BP 534 dan SA 237. Nah, perbanyakan bibit kopi ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu penyepekan atau cutting. Untuk tahap penyepekannya itu diawali dengan persiapan bahan dan alat, memetikan entres, peruncingan batang, dan pencelupan ZPT. Setelah itu dilanjutkan dengan penanaman, penyiraman, penyemprotan dengan insektisida dan fungisida, dan penyumpupan. Lalu perbanyakan bibit yang kedua yaitu dengan teknik sambung pucuk. Teknik sambung pucuk diawali dengan pemantikan entres, peruncingan batang atas, penyisipan batang atas, dan pengikatan sambungan dan penyumpupan. Selanjutnya yaitu pemeliharaan bibit kopi. Pemeliharaan bibit kopi diantaranya yaitu pembukaan dan penutupan sungkup, sanitasi gulma, penyiraman, pemupukan NPK, dan penyemprotan. Selanjutnya yaitu penanaman tanaman kopi di kebun. Penanaman kopi di kebun diawali dengan pengukuran jarak tanam sebesar 2,5 meter dikali 2,5 meter dengan lubang tanam sebesar 60 cm dikali 60 cm dan kedalaman 60 cm. Selanjutnya, lubang tanam dibiarkan terbuka selama 3-7 hari. Setelah itu, diberi pupuk kandang dan ditutup dengan tanah. Selanjutnya yaitu penyubekan polybag. Polybag harus disobek melingkar di bagian bawah dan lurus di bagian samping agar tidak menghambat pertumbuhan bibit. Setelah itu, dilakukan penanaman dengan cara memadatkan tanah. Selanjutnya yaitu pemeliharaan tanaman kopi robusta di kebun. Yang pertama yaitu ada pengendalian gulma. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan mendongkel akar dengan herbisida atau tanaman penutup tanah. Yang kedua ada pembuatan rorak yang bertujuan untuk memperlancar aliran udara akar dan memberikan nutrisi pada akar dengan memasukkan bahan organik ke dalam rorak. Yang ketiga ada pemangkasan tanaman kopi yang berupa pemangkasan cabang kipas, cabang balik, cabang kering, dan tunas air. Lalu yang keempat ada penanaman tanaman penaung yang bertujuan agar tanaman kopi tidak terkena sinar matahari secara langsung dan tidak terbakar daunnya. Adapun tanaman penaung yang digunakan di BPP Medari yaitu lamtoro. Lalu yang kelima ada pemupukan dengan NPK, dan terakhir ada pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya yaitu panen dan pasca panen entres. Panen entres sebaiknya tidak terkena matahari secara langsung
dan berumur 4-6 bulan. Lalu dipilih pada ruang kedua sampai 4, sehat dan tidak terkena OPT. Lalu untuk pasca panen sendiri itu tahapan yang pertama yaitu daun dikupir dan disimpan pada suhu ruangan, diikat masing-masing 100 entres dan diberi label benih warna biru atau benih sebar, di mana satu label itu untuk 100 mata entres. Lalu benih tersebut, entres tersebut dikemas menggunakan kardus yang di dalamnya dilapisi plastik bening, kertas koran yang basah dan ditutup rapat dengan lakban. Satu kardus itu berisi 10 ikat atau 1000 mata entres dengan posisi berdiri dan kardus diberi identitas benih yang meliputi bentuk benih, klon, asal, dan jumlah. Topik pembahasan keempat yaitu produksi agens hayati seperti Trichoderma yang dilakukan di unit klinik tani Lestari Mansari. Trichoderma merupakan cendawan yang memiliki fungsi antifungal sehingga dapat menyerang patogen yang merugikan tanaman, bermanfaat sebagai pupuk biologis tanah dan biofungisida. Adapun klasifikasi Trichoderma sebagai berikut. Pebayakan agens hayati Trichoderma terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama yaitu pembuatan media biakan. Diawali dengan persiapan media tumbuh dari biji jagung yang telah dipecah. 2. Pencucian jagung pecah 2-3 kali. 3. Melakukan pengukusan pertama di mana jagung dikukus selama 20 menit, lalu biji jagung didinginkan. 4. Biji jagung dimasukkan ke dalam plastik dan ditimbang seberat 200 gram per plastik. 5. Kemudian plastik dilipat berbentuk prisma segitiga dan jagung dikukus lagi selama 30 menit. Tahapan yang kedua yaitu penanaman biang Trichoderma. Diawali dengan jarum OC yang dipanaskan di atas api bunsen dan dianginkan. Lalu jarum OC digunakan untuk mengambil isolat dan dioleskan pada media biakan. Kemudian kantong plastik yang berisi media biakan dibentuk prisma segitiga dan distaples. Lalu yang terakhir, media yang telah berisi isolat Trichoderma diletakkan dan ditata di dalam rak pada ruangan bersih serta terhindar dari sinar matahari. Kemudian didiamkan selama 1 hingga 2 minggu. Topik pembahasan kelima yaitu budidaya bawang merah di tanah utisol dan pasir. Pembahasan yang pertama yaitu budidaya bawang merah di tanah utisol. Hal yang perlu dilakukan pertama kali yaitu persiapan media tanam yang terdiri dari beberapa tahapan. 1. Pengambilan sampel tanah utisol. 2. Persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan berupa cangkul, karung, timbangan, pH meter, dan polybag. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain benih bawang merah, tanah utisol, pupuk kandang, dolomit, dan arang sekam. 3. Pengumuman tanah utisol akan menjadi butiran-butiran kecil sehingga mudah ditanami. 4. Pengecekan pH tanah menggunakan pH meter. pH awal tanah yang terukur sebesar 3,49. Hal tersebut menandakan bahwa tanah bersifat masam sehingga perlu dinyatakan. 5. Penimbangan dolomit. Perlakuan 1, dolomit ditimbang sebanyak 250 gram per polybag, sedangkan perlakuan 2 sebanyak 500 gram per polybag. 6. Mencampur media tanam yang berupa tanah utisol dan arang sekam dengan perbandingan 2:1. 7. Pemberian perlakuan. Perlakuan kontrol terdiri dari 3 ulangan. Perlakuan 1 diberi dosis dolomit sebanyak 250 gram per polybag sebanyak 3 ulangan, dan perlakuan 2 sebanyak 3 ulangan dengan dosis dolomit sebesar 500 gram per polybag. Selanjutnya yaitu penanaman bawang merah di tanah utisol. Hal yang pertama dilakukan yaitu pengecekan pH tanah setelah diberi perlakuan. 2. pH tanah perlakuan 1 terukur 5,97 dan pH tanah perlakuan 2 terukur 6,05. 2. Pemberian pupuk kandang burung puyuh yang ditaburkan di atas permukaan tanah. Lalu sebelum dilakukan penanaman dibuat lubang tanam terlebih dahulu. Setelah itu bawang merah ditanam dan disiram. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu budidaya bawang merah di tanah pasir. Terdapat beberapa tahapan antara lain 1. Pengambilan sampel tanah pasir. 2. Persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan berupa cangkul, karung, timbangan, dan polybag. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain benih bawang merah, tanah pasir, pupuk NPK, dan arang sekam. 3. Mencampur media tanam yang berupa tanah pasir, pupuk kandang, dan arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. 4. Media tanam dimasukkan ke dalam polybag sebanyak 9 polybag dan diberi perlakuan pupuk NPK. Perlakuan 1 sebesar 25 gram per polybag dan perlakuan 2 sebesar 50 gram per polybag dan diulang sebanyak 3 kali. Lalu yang terakhir yaitu polybag disiram dengan air, lalu dibuat lubang tanam serta bawang merah ditanam di dalam polybag. Lalu terdapat pemeliharaan tanaman bawang merah yang meliputi kegiatan penyiraman dan pengukuran tinggi tanaman guna mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tanaman bawang merah di setiap minggu. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya yaitu pada tanah utisol, perlakuan 2 dengan dosis dolomit sebanyak 500 gram per polybag menghasilkan pertumbuhan terbaik dibandingkan dengan kontrol dan perlakuan 1, di mana pemberian dolomit hanya sebesar 250 gram per polybag. Lalu pada tanah pasir, perlakuan 2 juga lebih baik dibandingkan kontrol dan perlakuan 1, di mana pemberian NPK 50 gram per polybag itu hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan
polybag yang tidak diberi perlakuan apapun, dan polybag yang hanya diberi perlakuan NPK sebesar 25 gram per polybag. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.